Assalamualaikum, Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salomo Andrianto Pakpahan dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, angkatan tahun 2018. Di sini saya ingin membahas tentang fisiologi serangga atau insekta fisiologi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu fisiologi dan apa itu serangga. Fisiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem-sistem dalam tubuh. Sehingga fisiologi serangga adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem-sistem yang berada dalam tubuh serangga. Sistem-sistem dalam tubuh serangga ada sistem respirasi, sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem reproduksi dan perkembangbiakan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem respirasi dan peredaran darah secara lengkap dan detail. Yang pertama, dimulai dari sistem respirasi. Sistem respirasi itu merupakan pengambilan, transport, dan penggunaan oksigen oleh sel-sel dan jaringan, dan pemindahan karbon dioksida dari tubuh. Respirasi pada serangga itu melalui proses difusi gas-gas yang ada di udara secara langsung yang melewati membran menuju sel-sel. Sistem utama transport gas pada serangga yaitu sistem trakea. Sistem respirasi pada serangga itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka ini merupakan spirakel yang terbuka keluar tubuh dari si serangga. Sementara sistem tertutup ini spirakelnya tidak berfungsi. Dengan kata lain, sistem terbuka ini dilakukan pada saat serangga itu sedang bergerak, dan sistem tertutup itu dilakukan pada serangga yang sedang diam. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di dalam luar atau exskeleton yang disebut spirakel. Spirakel ini berbentuk pembuluh silinder yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Oksigen dari luar masuk melewati spirakel, kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh darah trakea, dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus, di mana ukuran trakeolus ini diameternya lebih besar dari 1 mikron. Trakeolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk oleh sel-sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan transportasi pada vertebrata. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah, tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh yang melalui pembuluh halus yang disebut trakeolus tadi. Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut, melainkan melalui stigma atau spirakel. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh, maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Pada waktu tubuh serangga mengembang, udara masuk melalui stigma, selanjutnya masuk melalui trakea, kemudian ke dalam trakeolus, dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Karbon dioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis. Pada waktu tubuh serangga mengembang, udara masuk melalui stigma, selanjutnya masuk ke dalam trakea, kemudian ke dalam trakeolus, dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Karbon dioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga, yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis. Di bagian ujung trakeolus,
terdapat cairan yang disebut plastron yang bertujuan untuk mempermudah udara berdifusi. Pada serangga air seperti jentik nyamuk, udara diperoleh dengan menjulurkan tabung pernapasan ke permukaan air untuk mengambil udara. Serangga air tertentu mempunyai gelembung udara yang memungkinkannya untuk menyelam ke dalam air dalam waktu yang lama. Contohnya saja seperti kepik, yang mempunyai gelembung udara di organ yang menyerupai rambut pada permukaan ventral. Selama menyelam, O2 dalam gelembung dipindahkan melalui sistem trakea ke sel-sel pernapasan. Selain itu, ada pula serangga yang mempunyai insang trakea yang berfungsi menyerap udara dari air atau pengambilan udara melalui cabang-cabang halus serupa insang. Selanjutnya, dari cabang halus ini oksigen diedarkan melalui pembuluh darah trakea. Berikut adalah morfologi dari serangga belalang penampang dari samping, di mana dia ini spirakelnya, yang udara masuk dari spirakel menuju ke trakea, dan dari trakea ini disebarkan ke trakeolus-trakeolusnya ini. Berikut penampang melintang sistem respirasi serangga. Ketika otot-otot telah berkontraksi, maka spirakel akan terbuka. Setelah itu difusi oksigen ke daerah-daerah trakeal yang kemudian dialirkan ke daerah trakeolus, dan dari trakeolus ini akan mengalir ke seluruh sel-sel serangga tersebut. Dengan cara yang sama, karbon dioksida juga berdifusi keluar melalui sistem trakea. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem sirkulatori pada serangga terdiri dari jantung yang hanya merupakan pembuluh dorsal dengan pergerakan peristaltik untuk memompa darah atau hemolim. Serangga memiliki jantung yang berbentuk tabung panjang dengan bagian-bagian gelembung pembuluh darah. Letak jantung serangga berada pada punggung, tepatnya di dalam bagian homoesel yang memanjang. Bagian tersebut disebut sinus, sedangkan pembuluh darah besar atau aorta meninggalkan jantung bagian depan, belakang, dan sering kali bagian bawahnya. Kemudian pembuluh darah tersebut menjadi cabang-cabang yang membawa hemolimpa ke bagian organ dan jaring-jaringan tubuh lainnya. Hemolim yang terdiri dari larutan berair, ion-ion anorganik, lipid, trehalose, asam amino, protein, asam organik, dan sel-sel darah berfungsi untuk pertukaran zat antar jaringan, mengangkut hormon dan nutrisi dari usus ke jaringan, serta mengangkut barang buangan dari jaringan ke organ ekstratori. Hemolimpa dari abdomen dipompa oleh jantung ke aorta, kemudian ke kepala, kemudian ke jaringan-jaringan, lalu kembali ke abdomen. Peredaran darah pada serangga diatur oleh sistem pompa otot-otot melalui rongga-rongga dalam tubuh yang dipisahkan oleh septa. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan arteri. Bagian bawah jantung untuk sebagian serangga dibatasi oleh otot-otot berbentuk sayap atau yang disebut sebagai otot alari. Otot tersebut menghubungkan jantung ke bagian lateral terga dan dapat membentuk hamper keseluruhan pemisahan antara jantung dan rongga tubuh. Pemisahan tersebut dinamakan diafragma dorsal, dan sekat-sekat yang menjadi bagian dari jantung disebut sinus dorsal. Aorta mengantarkan darah ke kepala dan bermuara di belakang atau di bawah otak. Organ denyut ditemui di toraks yang memelihara peredaran darah di pembuluh sayap. Pada sebagian besar serangga, organ pemompa itu terdapat pada toraks dan rongga tubuh bagian bawah. Namun, pada ngengat, organ tarosik pemompa itu terdapat pada mesotoraks dan mengalirkan darahnya melewati sayap. Diafragma ventral sama bentuknya dengan diafragma dorsal, menghantarkan darah kembali ke bagian belakang dan ke arah samping. Darah serangga atau hemolim merupakan cairan yang berwarna kuning atau hijau. Sebagian besar sel darah serangga tidak mengandung hemoglobin. Darah tidak berperan saat respirasi, kecuali spesies muda atau Chirinomus. Fungsi utama dari darah pada serangga yaitu untuk menghantarkan nutrisi, menghantarkan sisa metabolisme, dan menghantarkan hormon.
Darah mampu mengabsorpsi nutrisi dari sistem pencernaan dan membawanya melalui rongga tubuh dan mensuplai makanan tersebut ke jaringan bahkan ke organ lainnya. Sisa dari metabolisme sel juga diabsorpsi oleh darah dan dibawa ke organ ekskretori yang kemudian untuk dibuang. Darah berperan dalam sistem kekebalan tubuh serangga karena sel-selnya terspesialisasi yang dapat membuang mikroorganisme berbahaya dan penyembuhan luka. Berikut penampang dari belalang. Dapat kita lihat di sini ada hemolimnya. Inilah dia darah dari serangga yang mengalir itu. Dia dipompa dari tabular heart ini atau jantung yang masih primitif yang terus akan berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Berikut saya lampirkan daftar pustaka agar menambah referensi pembaca, dan terima kasih.